kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Shalom Bapak Ibu. Kembali kita berjumpa lagi di pada malam hari ini. Biarlah kita malam hari ini boleh bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, meninggikan namanya di tempat ini. Dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya Tuhan ada di sana. Biarlah kita malam hari ini kita membuka hati untuk lebih lagi buat Tuhan, untuk kita dapat memuji, menyembah Tuhan. Biar malam hari ini kita tenggelam di hadapan Dia. Dalam hadiratnya kita dipuaskan malam hari ini. Terima kasih. Sebelumnya malam hari ini saya ajak untuk kita semua bersama-sama berdoa. Bapa, terima kasih, sungguh kami bersyukur malam hari ini Tuhan atas semua segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Bapa, sepanjang hari ya Tuhan kami boleh melakukan aktivitas kami ya Tuhan. Kami mengalami semuanya ya Tuhan. Mungkin Tuhan kami mengalami saat ini sedang capek, letih, lesu ya Tuhan. Tetapi ya Tuhan, waktu kami datang masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan, maka kalau Tuhan Allah kami yang memulihkan kami dan mengembalikan kembali akan kekuatan kami ya Tuhan. Dan Tuhan memberikan kesegaran atas tubuh jasmani kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami, pimpin kami malam hari ini Tuhan, untuk kami lebih lagi untuk kami memuji, menyembah Kau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih, Untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Setiap hari ini Yesus ada, Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Setiap hari ini
sepanjang hari kita sudah melakukan aktivitas kita. Dan biarlah hari ini kita boleh menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini, bahkan memberikan damai sejahtera kepada kita untuk kita melakukan aktivitas kita masing-masing. Mari bersyukur kepada Dia pada malam hari ini. Angkat tanganmu, katakan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang
Mari bersyukurlah pada malam hari ini. Biarlah kau mengungkapkan isi hatimu malam hari ini, sebab Dia ada di tengah-tengahmu pada malam hari ini. Oh ya Tuhan, haleluya. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang kau hadapi. Tuhan ada hanya diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada, Tuhan ada yang melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan ada hanya diam, ku tak dibiarkan sendiri. Kita naikkan pujian ini dari awal dengan segenap hati kita. Sungguh Tuhan berkawan dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang
pergumulan yang ku hadapi, Tuhan akan tinggal diam. Ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada karena lihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan akan tinggal diam. Ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan Haleluya. Engkau ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau peduli ya Tuhan di setiap persoalan kami ya Tuhan. Engkau tak pernah diam ya Tuhan di segala pergumulan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu peduli, Engkau selalu peduli di setiap permasalahan kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, segala kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Berikan kami mujizat, mujizat kesembuhan. Kami rasakan kesehatan yang baik. Terima kasih Bapa. Engkau selalu peduli atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Biarlah kita berdiam diri sejenak saudara, bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam atas hidup kita. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu peduli Tuhan atas hidup kami ya Bapa. Amin. Engkau Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendirian ya Tuhan. Bahkan juga Tuhan Engkau tidak pernah membiarkan kami Tuhan untuk kami hidup dalam masalah terus ya Bapa. Namun Tuhan senantiasa selalu membuka jalan atas kami ya Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu ya Bapa. Engkau telah memulihkan, menyembuhkan kami. Di malam hari ini Tuhan kami boleh merasakan jamahan Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah hidup kami Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Ini kami ya Tuhan. Kami membawa seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa atas pemulihan dan kesembuhan. Saat ini Tuhan sedang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kau luar biasa, yang dapat ku lukiskan
mendapatkan menerima yang luar biasa daripada Tuhan. yang tidak ada Sambil kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada malam hari ini. Kau luar biasa, tiada kata yang dapat kulukiskan selain sembah sujud kepadamu. Kau luar biasa, Tuhanku yang berkuasa mengadakan yang tidak ada menjadi ada atas hidupku. luar biasa. Tiada Kata yang dapat kulukiskan selain sembah sujud kepadamu. kepadamu. Kau luar biasa, Tuhanku yang berkuasa mengadakan yang tidak ada menjadi ada atas hidupku. Menjadi ada atas hidupku. Menjadi ada atas hidupku. Malam hari ini ya Tuhan, kami menerima firman-Mu ya Tuhan yang luar biasa. Terpujilah
Bapa, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, buat malam hari ini, bahwa kami memuji menyembah-Mu, kami boleh mengalami kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu semata-mata. Terima kasih ya Tuhan, Kau sebentar firman-Mu dibagikan, hamba percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau mengurapi kami. Biarlah setiap orang-orang yang mendengarkan firman-Mu, mereka dikuatkan, mereka diteguhkan, hati mereka dijamah oleh kasih Tuhan, Amin. mereka dibaharui, bahkan mereka disembuhkan. Yes. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom. Selamat Shalom. malam, saudara-saudara yang dikasihi Shalom. Tuhan. Saya senang dapat berjumpa kembali dengan Anda semua Yes. dalam Breakthrough Night pada malam hari ini. Biarlah setiap kita pada malam hari ini kita boleh mengalami terobosan di dalam kasih Tuhan. Saya rindu ya setiap kita, biarlah pada malam hari ini ketika Tuhan mendatangi engkau dengan kasih-Nya, izinkan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Izinkan kasih-Nya menyirami hatimu sehingga hatimu dipulihkan. Biarlah lewat kasih yang kau alami, engkau mengalami pembaharuan, engkau mengalami pemulihan, bahkan engkau mengalami kesembuhan dalam tubuhmu. Malam hari ini saya akan berbicara tentang kasih Tuhan. Ya. Kasih Tuhan seringkali kasih Tuhan yang membawa pembaharuan. Kasih Tuhan seringkali digambarkan seperti kasih sayang seorang bapa kepada anaknya, maupun kasih orang tua kepada anak-anaknya. Nah, saya akan sedikit menyinggung tentang kasih orang tua kepada anak-anaknya ya. Kasih orang tua adalah kasih sepanjang masa. Bahkan saya juga mengalami bagaimana kasih orang tua saya kepada saya. Mama saya harus membesarkan saya bersama juga dengan adik saya seorang diri ya. Walaupun seorang diri dia sanggup mengerjakan apapun untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya. Bahkan kalau ada makanan pun ya, dia akan selalu mengutamakan untuk memberikan kepada anak-anaknya, baru dia yang kemudian. Bahkan ketika kami anak-anaknya sakit, walaupun dia mungkin sudah bekerja lelah seharian, dia pasti akan menjaga kami di sepanjang malam, sebentar-bentar dia akan lihat kondisi kami, sampai kami sembuh ya. Bahkan dia mungkin tidak tertidur gitu ya, karena kasihnya kepada kami anak-anaknya. Ya, marilah kita sebagai anak-anak, kita kasihi orang tua kita hargai orang tua kita, hargai apa yang telah mereka lakukan dalam hidup, buat hidup kita. Dan mari kita membahagiakan orang tua kita. Nah, itu sekilas saja tentang kasih orang tua ya, yang perlu untuk kita ingat, untuk kita hargai ya. Nah, malam hari ini kita akan melihat kepada kasih Tuhan. Kasih Tuhan seperti yang terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, yaitu kepada manusia, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah hatinya Tuhan, hati yang selalu mengasihi, hati yang mau untuk setiap kita orang yang percaya kepadanya mendapat keselamatan, mendapat kehidupan, yaitu kehidupannya apa? Kehidupan yang kekal. Bahkan hatinya Tuhan itu adalah hati yang tidak mau melihat orang-orang yang percaya kepadanya binasa. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang baik ya, Tuhan yang luar biasa. Nah, malam hari ini kita akan belajar dari tokoh-tokoh Alkitab ya. Kita lihat bagaimana kehidupan mereka yang diubahkan dan dibaharui ketika dia mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tadinya kehidupan yang lalu, masa lalunya yang kelam, Tuhan ubah menjadi masa depan yang penuh dengan harapan. Mereka diubahkan dan dibaharui dalam pemikirannya, mereka dibaharui hatinya, mereka dibaharui kehidupannya. Nah, pertama-tama kita akan belajar dari seorang yang bernama Saulus. Ya. Seorang yang bernama Saulus, dia adalah seorang penganiaya, ya, seorang penganiaya umat Tuhan. Dia memburu umat Tuhan kemana-mana, ya,
Untuk apa? Karena dia merasa diri dia paling benar gitu ya. Dia memburu. Nah, ketika dalam perjalanan tugasnya dia di kota Damsyik, Tuhan melawat dia. Tuhan menyatakan diri kepada Saulus. Dan Saulus mengalami kasih Tuhan dan perjumpaan dengan Tuhan. Kita bisa tahu ya dalam kisah di Alkitab bahwa Saulus yang tadinya bernama Saulus akhirnya dirubah menjadi namanya Paulus, ya, menjadi seorang rasul yang luar biasa, ya. Walaupun dia dalam pelayanannya dia harus mengalami aniaya, dia harus dipenjara, bahkan di dalam perjalanan pelayanannya dia harus mengalami karam kapal. Dia harus bahkan ya kadang-kadang resiko nyawa gitu ya. Tetapi dia tetap setia melakukannya. Karena apa? Karena kasihnya Tuhan sudah ada di dalam hidupnya. Karena dia sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga pelayanannya menjadi berkat di seluruh Asia kecil ya. Bahkan orang-orang berinjil diberitakan kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Ya. Sampai kepada kita ya. Kita juga pada akhirnya kita juga menerima ya keselamatan yang daripada Tuhan. Nah, kedua, kita bisa apa? Kita bisa belajar dari seorang yang bernama Onesimus ya. Nah, Onesimus ini juga adalah seorang budak atau pelayan daripada Filemon. Dia waktu dia bekerja dia tidak jujur terhadap Filemon ya. Bahkan dia mencuri dari Filemon. Dia membawa hartanya lalu dia pergi melarikan diri dari Filemon. Sampai pada akhirnya Onesimus ini dia entah bagaimana akhirnya dia masuk dalam penjara ya. Dan di dalam penjara itu dia bertemu dengan Paulus. Ketika dia bertemu dengan Paulus, Paulus memberitakan tentang Tuhan. Paulus memberitakan tentang kasih Tuhan. Sampai akhirnya Onesimus di dalam penjara itu dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia diubahkan ya dari yang tadinya seorang pencuri, seorang pelayan, seorang budak ya yang tidak dihargai. Akhirnya dia diberi kepercayaan untuk melayani Paulus ya, membantu Paulus waktu di penjara. Nah, Paulus tahu bahwa dalam hukum saat itu yang berhak atas Onesimus adalah tuannya Filemon. Paulus pun tidak memanfaatkan Onesimus meski Paulus membutuhkan bantuan Onesimus. Pada waktu itu ada peraturan ya bahwa orang yang menyembunyikan budak-budak yang melarikan diri akan terkena hukuman di Kekaisaran Roma. Selain itu, Paulus juga menyadari bahwa tindakan itu dapat mengancam ikatan persahabatan Kristiani antara dirinya, Onesimus, dan juga Filemon. Maka dari itu, Paulus mengembalikan Onesimus kepada Filemon disertai dengan surat. Ya, disertai dengan surat kepada Filemon. Karena apa? Karena Paulus ini ingin supaya masalah Onesimus ini selesai dengan baik ya. Nah, di dalam suratnya itu juga Paulus mengatakan ya bahwa Onesimus ya dia yang tadinya tidak berguna bagimu, namun sekarang yang berguna bagiku maupun bagimu. Nah, sesungguhnya kan Paulus bisa aja perintahin Filemon. Filemon, tolong kamu terima ya Onesimus sebagai rekan pelayanan kamu, tanpa dia harus memohon dan meminta persetujuan daripada Filemon. Tetapi Paulus tidak melakukan itu. Kenapa? Karena Paulus mau supaya Filemon itu dapat menerima Onesimus dengan sukarela dan juga dengan sukacita ya. Nah, sebenarnya di sini juga kita bisa melihat ya tentang ujian hati ya. Ujian hati yang dialami oleh Filemon ya. Karena tidak mudah ya. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin menyakiti kita, mengecewakan kita, terus kita disuruh mengampuni, terus kita disuruh terima dia, ya, yang tadinya dia mungkin pembantu rumah tangga kita, tetapi
Paulus katakan terimalah dia sebagai rekan pelayananmu ya, menjadi saudaramu. Ya. Itu adalah ujian terbesar buat Filemon ya. Karena apa? Dia harus mengampuni Onesimus. Dia harus memiliki kebesaran hati untuk dapat menerima Onesimus. Nah di sini kalau bukan karena kasih Tuhan yang menjamah akan Filemon maupun Onesimus ya, sulit untuk dilakukan ya, sulit untuk terjadi pemulihan ya atas hubungan Filemon dan Onesimus. Nah, jadi kita bisa belajar nih ya, sekalipun ya orang yang tadinya jahat ya, namun ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, ketika dia bertemu dengan kasih-Nya Tuhan, nah dia diubahkan, dia dibaharui ya, dia boleh hidup, bahkan dia itu pada akhirnya ya, dia menjadi uskup ya, dia melayani menjadi kepala uskup gereja di Efesus ya, diperkirakan di Efesus. Nah masih banyak lagi ada kisah-kisah ya di dalam Alkitab ya, tentang orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Nah, siapa lagi kira-kira? Yaitu satu, kita mungkin kita belajar lagi dari seorang pribadi, Zakheus ya. Dalam kitab Lukas 19 ayat 1 sampai 10 saya tidak akan bacakan, tapi saya hanya akan menceritakan saja. Yaitu seorang pemungut cukai ya. Waktu dia dengar Yesus lewat ya, bahkan hatinya itu mau melihat Yesus ya, karena dia pasti udah pernah dengar nih tentang Tuhan Yesus ya. Akhirnya dia naik pohon ya, dia pergi melihat Tuhan Yesus sampai Tuhan berkata, Zakheus turun ya, bukan Lazarus ya, tapi Zakheus. Nah, dia suruh Zakheus turun ya. Akhirnya Yesus menumpang di rumahnya ya, dan ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan ya, apa yang dikatakan di dalam Lukas 19 ayat 8 ya, saya bacakan. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat ya. Nah di sini kita bisa melihat ya pribadinya Zakheus ya. Waktu sebelum dia bertemu dengan Yesus, waktu sebelum dia bertemu dengan kasih Tuhan ya, sampai setelah dia bertemu dengan Tuhan dan kasih-Nya. Nah kita bisa lihat gimana, yaitu Zakheus yang tadinya seorang pemungut cukai ya, yang suka memeras atau memanfaatkan jabatannya untuk memperoleh keuntungan. Nah pada akhirnya dia mau ya menjadi seorang yang bermurah hati, yang generous ya. Bahkan dia katakan kan tadi kan, orang yang pernah aku peras akan kukembalikan 4 kali lipat ya. Di situ dikatakan ya. Jadi kita bisa lihat nih ya, pribadi-pribadi yang luar biasa ya yang diubahkan. Nah, terus apa lagi? Terus siapa lagi ya? Yaitu Maria yang disebut Magdalena. Di dalam Lukas 8 ayat 1 sampai 3 kita bisa baca ya di rumah ya nanti. Maria yang disebut Magdalena ketika bertemu dengan Yesus dibebaskan dari 7 roh jahat. Setelah itu dia bersama dengan Yohana istri Kusa dan juga Susana serta banyak perempuan lain yang disembuhkan dan dari berbagai penyakit melayani Yesus dan murid-muridnya dengan kekayaan mereka. Nah, di sini juga kita bisa lihat ya, orang yang tadinya mungkin mengalami ikatan, mengalami keterikatan dengan kuasa-kuasa gelap ya, dengan roh-roh jahat. Tetapi ketika dia dilepaskan, ketika dia disembuhkan, ketika dia dipulihkan ya, waktu dia berjumpa dengan Yesus, maka dia memiliki hati yang bermurah hati juga ya di sini ya. Dia mau melayani Yesus ya. Bahkan kita tahu juga bahwa waktu Yesus bangkit, dialah wanita yang pertama-tama ada di kubur Yesus. Nah, kelima ya, tokoh yang kelima adalah seorang perempuan yang kedapatan berzina. Seorang perempuan yang kedapatan berzina dalam Yohanes 8 ya.
ketika dia bertemu dengan Yesus dan kasihnya, ya. Waktu itu dia dihadiri, ya, orang-orang Farisi pada menguji Yesus sebenarnya, ya. Dia mau melempari wanita itu dengan batu, tetapi Tuhan katakan, jikalau tidak di antara kamu tidak ada yang berbuat dosa, maka engkaulah yang pertama melempari dia dengan batu. Tetapi pada waktu itu tidak ada seorang pun yang melempari wanita itu dengan batu. Wanita itu mengalami kasih Tuhan. Wanita itu mengalami pembaharuan, ya. Sehingga ketika dia mengalami kasih Tuhan, ketika dia merasakan bahwa dia diterima apa adanya oleh Tuhan, bahkan Tuhan katakan dosamu sudah diampuni, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Maka perempuan ini, ya, kita tahu dari kisahnya dia memberikan minyak narwastu, ya. Dia memberikan minyak narwastu yang paling berharga dalam hidupnya untuk mengurapi kaki Yesus, ya. Yang artinya dia memberikan yang terbaik loh. Dari yang tadinya mungkin dia dipandang hina, ya, oleh orang lain. Mungkin dia yang tadinya merasa dia itu enggak berharga, dia itu kotor, dia itu enggak layak, ya. Tetapi karena penerimaan yang Tuhan nyatakan, kasih yang Tuhan nyatakan kepada hidupnya, sehingga dia boleh bangkit, dia boleh menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Nah, ada lagi tokoh yang di mana kita bisa belajar, yaitu dari wanita Samaria, ya, yang berbicara dengan Yesus, ya, di sumur, ya. Dikatakan Yesus katakan, ya, dalam Yohanes 4 ayat 16 sampai 18, karena saya nggak akan baca semua, ya, sebab kan ceritanya ini juga lumayan panjang juga, ya, dari percakapan Yesus dengan wanita Samaria ini. Tetapi saya akan mengambil beberapa bagian saja, ya. Nah, kita lihat di sini bagaimana wanita Samaria ini juga adalah wanita yang mungkin dikucilkan, ya, yang mungkin dihina, yang mungkin adalah orang yang dijauhi oleh tetangganya, bahkan oleh orang-orang sekampungnya, ya. Makanya dia pergi ke sumur, yaitu pada siang hari, ya. Karena apa? Karena sejarah dari hidup pernikahannya yang suram, yaitu, nah, kita baca, ya, tadi, ya, dari ayat di kitab Yohanes 4, ya. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Nah, dari sini kita bisa melihat, ya, bagaimana dari wanita ini Tuhan membongkar kehidupannya, ya, bukan untuk mempermalukannya, ya. Tetapi Tuhan mau menerobos dia lewat kasih Tuhan. Walaupun, ya, kan pada waktu itu juga sebenarnya orang Samaria itu jarang berbicara dengan orang Yahudi. Tetapi di sini kita bisa melihat loh, ada kasih Yesus, ya, yang luar biasa, ya. Tuhan juga memperhatikan para wanita, ya. Setiap wanita berbahagialah engkau. Apapun keadaanmu, apapun kondisimu. Ingat bahwa ada Yesus yang sekalipun hidupmu kelam, mungkin engkau wanita penghibur, mungkin engkau adalah wanita simpanan, tetapi Tuhan pada malam hari ini mendatangi engkau. Dia mau membaharui engkau, dia mau menerobos engkau dengan kasih-Nya. Jadi Tuhan menerobos hati dari wanita Samaria ini. Dia mau supaya wanita Samaria ini mengambil langkah, yaitu untuk mengakuinya dengan mulutnya sendiri, ya. Ya, kan dari 5 suaminya mungkin, ya, kawin cerai gitu, ya. Ya, setidak-tidaknya, ya, ada 5 pernikahan yang terdahulu, ya. Walaupun, ya, yang ada sama sekarang ini juga bukan suaminya, ya, istilahnya kayak orang, ya, hidup bareng aja gitu loh. Nah, secara moral, ya, perempuan ini, wanita Samaria ini, ya, hidupnya, ya, buruk, ya, seperti yang tadi saya katakan. Nah, tetapi kita lihat nih, ya, setelah dia berjumpa dengan Yesus, setelah dia bercakap-cakap dengan Yesus, apa yang dia alami, ya. Nah, terlihat di Yohanes
4 ayat 39 dan ayat 42 ya, karena saya ambil sebagian-sebagian. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Dan mereka berkata kepada perempuan ini, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Ya. Sampai orang-orang sekampung itu menyatakan bahwa Yesus itu juru selamat dunia. Malam hari ini ya, saya rindu setiap kita, ketika kita didatangi oleh kasih Tuhan, izinkan Tuhan bekerja dalam hatimu, dalam hidupmu. Biarlah dia menyirami engkau dengan kasih-Nya yang memulihkan akan hatimu. Dan biarlah lewat kasih yang engkau alami, engkau mengalami pembaharuan dalam hidupmu, mengalami pemulihan dalam hatimu, dan mengalami kesembuhan pada tubuhmu. Haleluya. Amin ya. Nah, apapun keadaanmu, sekelam apapun masa lalumu, seburuk apapun hidupmu, mungkin engkau seorang pencuri, penipu, bahkan pengedar narkoba ya, orang-orang yang terikat narkoba, maupun ya ada di orang-orang yang terlibat dalam kuasa kegelapan, perdukunan, wanita-wanita penghibur, suami-suami yang tidak setia kepada istrinya, engkau istri-istri yang tidak setia kepada suamimu, engkau yang gagal di dalam rumah tanggamu. Mari Tuhan mengundang engkau, Tuhan mendatangi engkau dengan kasih-Nya. Bukalah hatimu, hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Jangan ragu dan jangan takut, sebab Dia adalah Tuhan yang mengampuni. Dia adalah Tuhan yang setia. Terimalah pengampunannya dan alami kasih-Nya. Tuhan berkata dalam Yohanes 43 ayat 4, karena engkau berharga di mataku dan mulia. Ingat saudara-saudara, engkau berharga di mata Tuhan dan engkau mulia, dan aku Tuhan mengasihi engkau. Ingat saudara-saudara bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu mengasihimu. Ada Tuhan Yesus yang selalu tangannya terbuka bagimu. Engkau yang mungkin merasa engkau tidak dikasihi, engkau disakiti, engkau kecewa, engkau mungkin dihianati. Mari datang kepada Tuhan, alami kasih-Nya. Di dalam Yesaya ayat 1:18 juga dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi dan akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, engkau telah dibayar lunas dengan darah-Nya dan nyawa-Nya. Sungguh Yesus mengasihi orang-orang yang berdosa. Dia datang untuk mencari yang terhilang dan tersesat. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita buka hati kita, kita buka pikiran kita. Alamilah kasih Tuhan yang dinyatakan dalam hidupmu. Dia adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang mengasihi engkau. Dia berkata, engkau berharga di mataku, engkau mulia, aku mengasihi engkau, aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau, kata Tuhan. Jangan takut dan jangan ragu untuk datang. Hampiri tahta kasih karunia-Nya. Karena pengorbanan Yesus, karena penebusannya juga ada untukmu. Dia sungguh mengasihimu. Buka hatimu. Izinkan Tuhan bekerja. Izinkan kasih-Nya menjamah hatimu.
Izinkan dia menjamah hatimu, menerobos hatimu, sehingga hatimu yang terluka dipulihkan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya ketika engkau sudah mendengarkan firman ini, engkau mengalami kasih Tuhan. Engkau sudah dibaharui. Engkau dibaharui di dalam pikiranmu. Engkau dibaharui di dalam tingkah lakumu. Engkau dibaharui hatimu. Hatimu yang terluka telah dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan sakit yang ada pada tubuhmu, baik itu sakit lever, baik itu sakit benjolan pada punggung, baik itu sakit pada matamu, baik itu sakit pada tanganmu, baik itu sakit pada kakimu, maupun pada lambungmu, pada saluran kemihmu, sakit apapun itu, sakit pada otakmu. Bahkan mungkin ada orang-orang yang saat ini yang sedang mendengarkan sakit kanker, bahkan kanker payudara, kanker rahim, orang-orang yang pendarahan pada malam hari ini. Saat ini aku berkata bahwa kesembuhan adalah menjadi bagianmu. Kesembuhan sedang bekerja dalam hidupmu. Terimalah dengan iman. Kesembuhan menjadi bagianmu. Mari kita naikkan pujian karena salibmu. Haleluya. Salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Ya, biar musik nyanyikan lagu ini. Mari kita renungkan kasih Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Amen. Thank you Lord Jesus. Mujizatmu di hidupku, untuk melakukan mujizatmu, untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Nanti Ribka berdoa siapa? Shikarala ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tiada kasih yang seperti kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu tiada batasnya. Anugerah-Mu memenuhi kami malam hari ini Tuhan. Amin. Dimanapun kami berada, kasih-Mu yang melimpah-limpah turun di dalam hidup kami. Yes. Dan kami menikmati hadirat-Mu. Amin. Sebab kami diberikan semangat yang baru, diberikan Haleluya. hidup yang baru, diberikan Amin. iman yang baru kepada kami.
sehingga Yes. kami dapat meraih semua janji-janji Tuhan. Amin. Terima kasih. Kami menerima kesembuhan, kami Yes. menerima keselamatan, kami menerima anugerah dan kekuatan. Kami menerima segala apa yang baik dari sorga di dalam Amin. nama Yesus, untuk kami menjadi alat di tangan Tuhan. Yes. Untuk kami mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, untuk kami menjadi pelaku firman, untuk kami Yes. boleh mengasihi sesama kami dan menerima orang-orang yang datang kepada kami waktu mereka ya Tuhan, dan waktu kami saling mengasihi, karena Amin. ada kasih Tuhan Yes. dalam kehidupan kami yang Tuhan curahkan. Yes. Terima kasih untuk firman-Mu, kami dikuatkan, Amin. kami diajar, dan kami mengerti ya Tuhan akan menjadi apa kerinduan Tuhan di dalam Yes. kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Sekalipun kami membagi-bagikan harta kami, dan sekalipun daging kami berikan untuk dibakar, tetapi jikalau kasih Tuhan tidak ada dalam kehidupan kami, seperti Paulus berkata ya Tuhan, demikian juga ya Tuhan, tidak ada artinya jikalau kasih Tuhan tidak ada dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk itu semua ya Bapa. Kami boleh belajar dari Zakheus ya Tuhan, yang mengasihi Tuhan dan menerima perubahan daripada Tuhan. Amin. Kami boleh belajar dari wanita yang Kau pulihkan ya Tuhan, dan dia boleh datang kepada Tuhan mengalami perubahan daripada Tuhan. Dan banyak lagi hamba-hamba-Mu yang Kau berikan contoh kepada kami ya Tuhan. Kami boleh belajar dari mereka di dalam nama Yesus, dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah kami ya Tuhan, orang-orang yang takut dan hormat kepada Tuhan, yang terus mencari wajah Tuhan, Amin. dan yang memberikan hidup kami kepada Tuhan di hari-hari yang sulit ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya waktu kami siang dan malam berseru-seru kepada Tuhan, mendekatkan diri dan mencari wajah-Mu, Engkau ada bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami sudah dibebaskan, kami sudah Amin. dilepaskan, Amin, kami Yes. sudah diberkati di Amin, dalam dalam nama nama Yesus. Amin. Terima kasih untuk hamba-Mu, Ibu Ruth ya Tuhan, yang menyampaikan isi hati-Mu malam hari ini. Berkati, urapi, dan lebih lagi Tuhan Kau nyatakan kasih-Mu atasnya. Hikmat, Haleluya. marifat, pengetahuan akan kebenaran firman yang daripada Engkau mengalir seperti air yang mengalir, yang Kau alirkan dari sorga atasnya, dalam keluarganya juga, di dalam nama Yesus. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk kami semua umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang bergabung malam hari ini, yang sudah mendengarkan firman-Mu, yang sudah kami memuji-muji Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bagi kami. Amin. Terima kasih dan terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih-Nya yang berlimpah-limpah. Bahkan segala berkat yang terbaik Tuhan limpahkan dalam hidupmu, dalam hidup keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam studimu. Tuhan menyertai dan memberkatimu. Ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.